Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom meeting kali ini, menemani saya untuk praktek mengajar. Eh, Sebelum kita memulai, ada baiknya kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung aja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi. Materinya masih terkait sama dunia probability atau peluang, gitu ya. Kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita belajar mengenai aturan pencacahan, di dalam ada permutasi sama kombinasi. Kemudian sebelumnya lagi kita udah ngomongin peluang majemuk, gitu ya. Ada peluang majemuk yang saling lepas dan kemudian saling bebas. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke satu bahasan nih yang cukup menarik ya. Ini masuknya ke dalam matematika minat kalau misalnya di dalam kurikulum nasional di K13. Sementara kalau di Cambridge ini masuknya di Statprop paper 1 gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, mudah-mudahan sudah terlihat di layar kalian. Ini adalah materi kita kali ini mengenai distribusi peluang binomial. Apa sih distribusi peluang binomial? Mudah-mudahan sih gambar yang ada di sebelah kirinya tulisan itu cukup memberikan gambaran ke kalian apa yang dimaksud sebagai distribusi peluang binomial. Yang pertama nih kalau kalian lihat di sini ada sukses sama failure gitu ya. Jadi ada sukses sama gagal. Nah, ini adalah contoh dari pengaplikasian distribusi peluang binomial. Jadi hal-hal yang terkait sama dua alternatif atau dua keluaran itu masuknya ke peluang binomial. Jadi seandainya kita ngomongin penendang penalti, nah penendang penalti itu kan bisa gol, bisa juga ketepis sama penjaga gawangnya. Oh, berarti itu udah masuk ke dalam distribusi peluang binomial nantinya. Kemudian kalau misalnya kalian ingat lagi mengenai pelemparan sebuah koin gitu ya, atau beberapa buah koin. Nah, kita kan tahu ya kalau koin itu kan terdiri dari dua sisi, ada sisi angka, kemudian juga ada sisi gambar. Kalau kalian lihat di sebelah situ, ini koin Rp25 ya. Mungkin kalian nggak ngalamin ya, kalau saya masih ngalamin. Waktu zaman SD itu saya naik angkot dari rumah ke sekolah, lumayan jaraknya sekitar 8 kilo. Itu saya cuma bayar Rp100 gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak laku ya Rp100 ya. Di apa namanya di minimarket juga kembalian Rp100 kayaknya udah mulai jarang juga. Nah, ini kalau hal-hal yang terkait sama pelemparan koin yang terdiri dari dua kemungkinan, yaitu dua ruang sampel ya maksudnya, yaitu angka dan gambar, berarti ini juga masuk ke dalam distribusi peluang binomial. Contoh lagi misalnya kalian beli lampu gitu. Nah, beli lampu tapi nggak dicoba di tempat warungnya atau di abang-abangnya gitu ya. Jadi kalian bakal punya dua kemungkinan, lampu yang kalian beli itu baik kondisinya atau di bawah standar kayak gitu. Yang masuk di bawah standar kayak gimana sih? Nyala sih nyala, tapi apa? Tapi dia tidak sampai waktu yang ditentukan. Kan biasanya kan kalau lampu tuh ada standarnya, misalnya 1000 jam atau misalnya 2000 jam atau berapa kali mematikan menyalakan, itu ada standarnya lampu. Gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya. Ada juga kalau misalnya nggak ada di gambar di sini, contohnya adalah kalian mau beli telur gitu ya. Kalau membeli telur kan ada dua kemungkinan. Telur yang kalian beli itu baik atau telur itu yang kalian beli itu adalah tidak baik gitu. Nah, jadi itu termasuk ke dalam peluang binomial. Lanjut lagi kalau kalian lihat gambar keempat ini ilustrasi mengenai distribusi peluang binomial. Jadi di gambar keempat ini kan kalau kalian lihat ini kan kayak ngisi PG gitu ya. PG dari 4 pilihan gitu atau 5 pilihan untuk yang anak SMA. Nah, di PG itu kan untuk poinnya sendiri kan pasti guru-guru kalian udah pernah ngabarin ke kalian ya. Ini poinnya kalau benar 1, kalau salah 0 kayak gitu kan ya. Nah, berarti 1 dan 0 itu berarti kan sebagai sebuah pilihan alternatif gitu ya. Bisa apa namanya sukses, bisa juga gagal. 1 sebagai sukses, 0 sebagai gagal ngejawab kayak gitu atau salah ngejawab. Nah, empat ilustrasi tersebut mudah-mudahan cukup menggambarkan apa sih yang dimaksud dengan atau apa sih bahasan dari peluang binomial itu sendiri. Jadi intinya segala sesuatu yang punya dua alternatif, bisa A, bisa B, atau bisa sukses, bisa gagal, bisa nyala,
bisa nggak nyala, bisa benar, bisa nggak benar, bisa gambar, bisa angka. Nah, itu termasuk ke dalam peluang binomial. Nah, itu awalannya sih untuk peluang di binomial ini. Lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama tuh kita bakal coba untuk ngerti pengertian dari distribusi peluang binomial itu apa sih gitu ya. Tadi kalau tadi baru cuma penggambaran awal aja sedikit. Kemudian kalian juga di ujungnya nanti kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan distribusi peluang binomial. Nanti bakal kelihatan nih di evaluasinya. Apakah kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan distribusi peluang binomial. Kemudian secara soft skill-nya kalian mampu bekerja sama, kemudian berkomunikasi dengan baik dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah proaktif, mandiri, dan memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi ini terkait nanti ketika memang nanti saya akan berikan kalian set pertanyaan, kalian bisa bekerja sama, berkomunikasi, dan berpikir secara kritis dan kreatif. Ya. Oke, sebagai pendahuluan nih untuk masuk ke materi distribusi peluang binomial. Nah, sekarang ini kita akan bahas mengenai pelemparan 3 mata uang, gitu ya. Nah, di pelemparan 3 mata uang ini sebenarnya kan kalau yang basic-basic banget, kalau kita flashback lagi ke kelas 9 atau misalnya ke kurikulum IGCSE di kelas 10 kalian belajar, ngomongin pelemparan 3 mata uang kan daftar ininya kejadian yang akan munculnya kan seperti ini ya. Jadi bisa jadi dari 3 pelemparan mata uang itu bisa jadi kalian dapat A 3-3-nya, atau bisa jadi kalian dapat A-nya 2, G-nya 1. Jadi kan ini kan polanya ya, AAG, kemudian AG, kemudian AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Nah, ini adalah macam-macam apa ya namanya ya, kejadian yang akan muncul gitu, yang bisa jadi muncul dari pelemparan 3 mata uang. Nah, pada distribusi peluang binomial ini ada hal, tadi kan saya sebut ya, ada 2 alternatif loh di setiap kejadiannya. Bisa gambar, bisa angka, bisa gagal, bisa sukses, bisa apalagi tadi tuh nyala, bisa mati. Kalau telur tuh bisa baik, bisa buruk. Nah, dalam binomial ini kalian fokus kepada karakteristik yang ditanyakan di soal gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, sebelahnya kan kalian bisa lihat tuh, di situ ada tabel yang saya bikin. Sebenarnya kan kita bisa melihat daftar ini dari 2 sisi ya. Kita mau lihat banyaknya A atau banyaknya B gitu ya. Sebenarnya kan bisa saling apa ya, berimplikasi. Kalau banyaknya A3 itu banyaknya B jadinya 0. Kalau banyaknya A2 banyaknya B itu 1. Kalau banyaknya A1 banyaknya, sorry bukan B nih ya, harusnya G ya. Banyaknya G itu adalah 2. Kemudian kalau banyaknya A0 banyaknya G itu adalah 3. Nah, tapi kalau misalnya untuk mempermudah apa ya, memfokuskan pertanyaan, kalian diharapkan fokus aja sama karakteristik yang sedang dibahas di pertanyaan tersebut, gitu ya. Jadi kalau di dalam hal ini saya lebih fokus ke banyaknya A, jadi banyaknya G itu saya abaikan dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat banyaknya A di kasus ini, kalau banyaknya A-nya ada 3 gitu ya, pada pelemparan di mana kita bakal dapetin 3A, itu ternyata cuma ada 1 nih ya, cuma akan muncul sekali gitu. Nah, kemudian kalau banyaknya A-nya ada 2, oh berarti itu ada 2 kejadian. Yang mana aja sih? Boleh kita tandain ya kali ya, biar kelihatan. Oke, ini kita coba ya. Jadi kalau banyaknya A3 nih udah ya, ketahuan ya, ini banyaknya A3. Sekarang kalau banyaknya A-nya ada 2, nah berarti kan yang ini pertama, kemudian ini, sama ini. Ini A-nya ada 2 nih, kalau kalian lihat. Oke, ada 3, 1, 2, 3. Kemudian banyaknya A ada 1, nih banyaknya A1, nih A-nya 1, A-nya 1, A-nya 1. Berarti ada 3 juga. Kemudian yang A-nya sama sekali nggak ada di list ini. Oh, ternyata di GGG. Nah, ini adalah 0 ya. A-nya 0 berarti ada 1 gitu ya. Nah, ini adalah pendahuluan untuk pembahasan materi berikutnya. Oke. Nah, kita masuk ke selanjutnya nih, kita masuk ke sebuah persoalan ya yang terkait banget sama distribusi peluang binomial. Nih, sekarang kita studi kasus di sini. Ini ada sebuah kasus ya.
Jadi ada seorang namanya Samantha Wicks gitu ya. Kemudian dia telah melakukan banyak hal untuk melindungi lingkungan. Dia adalah orang yang pertama menemukan bohlam LED spektrum penuh yang bekerja dengan baik pada baterai hasil energi surya. Nah, kemudian dikenal sebagai seorang penemu, dia lanjut lagi nih, Samantha tuh sekarang keluar untuk membuktikan bahwa dia bukan hanya ilmuwan yang pintar, tapi juga sebagai seorang pebisnis nih ya. Jadi habis dia menemukan bohlam yang kualitasnya cukup baik, menerima listrik dari baterai hasil energi surya gitu. Nah, dia juga akhirnya memutuskan untuk membuat pabriknya gitu. Nah, kemudian akhirnya dia terjun sebagai seorang pebisnis, mendirikan pabriknya sendiri untuk membuat dan menjual bohlamnya. Nah, namun nih di perjalanan dia menjadi seorang businesswoman gitu ya, technicpreneur ya mungkin ya namanya, Samantha itu mengakui masih ada beberapa masalah teknis gitu ya. Masalah teknis apa yang dihadapi sama Samantha dalam kasus pabrik bohlam lampunya? Nah, ini dijelaskan di slide berikutnya kalau kalian lihat. Ternyata setelah dia melakukan proses produksi dan dia melakukan sebuah penelitian terhadap produknya, ternyata didapatkan dalam proses produksi bohlam tidak terlalu bagus dan ada kemungkinan 1 dari 10 bohlam yang diproduksi akan di bawah standar. Ya, jadi 1 dari 10 bohlam yang diproduksi akan berada di bawah standar. Artinya apa? Kalau saya potong dulu kalimatnya sampai sini, artinya ada kalau 1 dari 10 kan berarti 1/10 ya. 1/10 lampu itu ada di bawah standar, alias kalau kita dalam bentuk desimal berarti ada 0,1 lampu ya dari keseluruhan produksi yang akan berada di bawah standar. Di bawah standar itu bukan berarti putus waktu diproduksi, bukan artinya lampunya nggak nyala waktu diproduksi, bukan itu. Tapi tadi yang saya bilang di awal, jangka waktu hidupnya itu tidak mencapai standar yang diharapkan. Jadi misalnya kalau kita klaim kalau lampu buatan kita tuh bisa tahan 1000 jam, ternyata ini tuh sebelum 1000 jam udah mati kayak gitu. Nah, jadi didapatkan sama Samantha itu 1 dari 10 bohlam diproduksi akan di bawah standar dan karenanya tidak bertahan selama yang seharusnya, dibilang gitu. Kemudian dia memutuskan untuk menjual bohlam-bohlamnya dalam kemasan berisi 3 bohlam. Nah, dia punya akal nih. Kalau misalnya dia jual satuan, itu nanti akan membuat komplain dari masyarakat. Bayangin nih, 1 dari 10 pembeli akan melakukan komplain gitu ya. Itu kan bahaya banget ya untuk kelangsungan bisnis. Akhirnya dia berpikir, gimana kalau aku ngejual lampunya itu dalam dalam satu kemasan yang berisi 3 bola lampu. Jadi kalau kalian suka main ke IKEA atau ke S Hardware gitu ya, kalian kan suka nemuin ya lampu yang ditaruh dalam kardus tapi isinya kok 3 gitu. Dan kalian nggak bisa beli satu-satu. Nah, ini adalah salah satu tujuan untuk mengurangi komplain dari pelanggan. Nah, mungkin kalian baru tahu sekarang ya. Jadi gitu. Nah, alasannya apa? Di sini dijelaskan sama Samantha. Dia memutuskan untuk menjual bohlam-bohlamnya dalam kemasan berisi 3 bohlam. Dia percaya bahwa jika 1 bohlam dalam kemasan di bawah standar, pelanggan tidak akan mengeluh. Tapi jika 2 atau lebih di bawah standar, mereka akan melakukan komplain gitu. Jadi dia untuk meredam komplain atau mengurangi tingkat komplain, akhirnya dia melakukan strategi bisnis yaitu menjual bohlam lampu tersebut dalam kemasan berisi 3 lampu. Kemudian ini Samantha belum melakukan penghitungan di awalnya nih, karena dia pinter banget gitu ya, sebagai seorang ilmuwan juga, kemudian terjun di dunia bisnis. Sebelum melakukan penghitungan, dia melakukan sebuah statement awal, ya, bisa dibilang hipotesis. Dia bilang katanya, kalau apa yang udah dia lakuin itu bakal menekan keluhan pelanggan, sehingga tidak akan melebihi 2,5% gitu ya. Jadi 2,5% dari seluruh pelanggannya atau seluruh pembeli produknya dia itu nggak akan komplain gitu. Nah, di sini dia bilang dengan menjual dalam kemasan berisi 3 bohlam, apakah dia dapat memenuhi targetnya gitu ya. Jadi target Samantha itu pokoknya jangan melebihin 2,5% dari total pembeli melakukan komplain. Nah, ini yang akan kita bahas di hari ini. Ngebahasnya gimana? Ini kita bakal pakai teori-teori yang ada di distribusi peluang binomial. Nah, gimana caranya? Nanti kalian akan menemukan sendiri dengan kalian mengerjakan LKPD yang ada di
OneNote yang udah saya siapkan, nanti kalian bakal nemuin sendiri. Nah, nanti setelah ini saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Saya bakal sedikit kasih tahu dulu ya. Nanti linknya saya berikan habis ini. Oke, ini nanti OneNote yang akan saya bagikan ke kalian akan berisi hal ini. Ada di sini ada sectionnya, ada distribusi peluang binomial. Kalian bisa lihat, ini cuma salah satunya karena saya baru buat tadi. Kemudian di sini nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian akan bekerja bersama-sama. Kalau yang kelompok 1 berarti kalian akan mengerjakan bersama-sama di kelompok 1 secara simultan, kemudian kelompok 2 juga akan mengerjakan, kalian klik di bagian section yang ini, kemudian kalau kelompok 3 berarti kalian klik di section yang LKPD kelompok 3-nya. Evaluasi jangan diklik dulu ya, karena ini di bagian akhir nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita udah bahas pendahuluan dari kasusnya Samantha, di sini nanti kalian akan coba untuk menyelesaikan kasusnya Samantha, penghitungan-penghitungan yang tadinya di skip sama Samantha, terus kalian coba hitung apakah benar nih hitungannya Samantha, gitu ya. Nah, untuk kelompok 1, nanti kalian tetap baca deskripsinya. Ini deskripsi ini yang tadi sudah saya paparkan di PowerPoint. Di diskusi 1, nanti kalian akan mencoba menghitung asumsinya Samantha menggunakan susunan seperti ini ya, menggunakan daftar atau list yang seperti ini. Nah, nanti kalian akan isi aja ini. Kalau ada kesulitan nanti akan kita kerjain bareng. Nah, ini untuk kelompok 1, kalian mengerjakan diskusi 1 sampai di sini, saran bisnis ya. Kemudian untuk kelompok 2, kalian akan mengerjakan diskusi 2. Nah, sebenarnya kasusnya sama seperti yang tadi di kelompok 1 kerjakan diskusi, cuma menggunakan metode lain untuk membuktikannya. Yang pertama, kalau pertama menggunakan daftar, yang kedua kita coba menggunakan langsung fungsi binomial. Nah, ini fungsi binomialnya sudah saya sebutkan di sini. Nanti kalian akan baca lagi aja, dan kalau kesulitan kalian bisa cari-cari dulu di berbagai sumber bagaimana menggunakan ini. Tapi sebenarnya di sini ada beberapa contoh nih, ada 1 contoh. Nanti kalian tinggal meneruskan saja sampai di R sama dengan 3. Mungkin sekarang belum ada bayangan karena belum langsung mengerjakan. Kalau sudah langsung mengerjakan nanti akan ada, kalian bakal nemu sendiri jalannya. Sama seperti kelompok 1, nanti kalian sampai di saran bisnis apa yang bisa diberikan kepada Samantha. Nah, tadi kelompok 1, kelompok 2, sekarang masuk ke kelompok 3. Sebenarnya kelompok 3 itu hampir mirip dengan kelompok yang kedua, yaitu mengerjakan penghitungan yang Samantha harusnya lakukan. Tapi di sini, kalau tadi Samantha memutuskan untuk membuat sebuah kemasan lampu ya yang berisi 3 lampu. Nah, di diskusi 3 ini kalian akan mencoba menghitung nih bagaimana kalau Samantha membuat kemasan yang berisi 4 lampu. Apakah itu akan lebih tinggi dari 3 lampu ataukah akan kurang dari 3 lampu gitu ya. Jadi peluang yang pelanggannya komplain itu apakah akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada lampu yang di dalam kemasan itu lebih sedikit. Kita bakal lihat aja nanti. Kemudian sama kalian akan mengerjakan ini, tapi untuk kelompok 3 ada spesialnya nih. Kalian juga akan mencoba menyelesaikan pertanyaan di diskusi 3 tadi, selain seperti yang di diskusi 2, juga menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan komplementer. Nah, apa itu komplementer? Nanti kalian bisa ikuti saja langkah-langkah di sini, dan kalian akan menemukan seperti apa itu komplementer. Oke, saya kira itu pendahuluan untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke pembagian kelompok? Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Sambil menunggu saya membagi kelompok. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya langsung bagi kelompok ya. Oke, di sini di room 1
karena tadi dengan cara mendaftar saja, kayaknya nggak perlu banyak-banyak ya. Kita cuma butuh 3 orang di room 1. Saya akan masukkan Syahidah, Helvia, dan Farah. Gak apa-apa nih? Oke, baik. Nanti kalian bisa coret-coret di situ langsung atau diketik langsung ya. Kemudian di room 2, karena penghitungan cuma 3, saya juga akan masukkan 3 orang juga. Di situ saya akan masukkan Dimas, kemudian Hanif, dan Kevin ya. Bertiga ya, karena simpel sih penghitungannya. Kemudian di room 3, karena agak rumit nih, saya akan masukkan 4 orang di room ke-3. Oke, saya akan open room-nya. Baik, silakan kalian join di room masing-masing. Untuk Bu Vivi dan Pak Anwar, mau room yang mana? Boleh saya masukkan dulu. Nanti Ibu bisa pindah-pindah sih, soalnya sudah saya jadikan co-host setelah saya masukkan pertama kali. Iya. Bebas Bu, atau bagaimana? Ke kelompok 2 nggak apa-apa. Saya klik breakout ya. Iya Bu. Udah Bu, udah saya masukkan. Nanti Ibu bisa pindah-pindah. Untuk Pak Anwar mau masuk di breakout? Kelompok Bapak mau pilih atau saya masukkan saja Pak? Bebas, Pak. Bebas, baik Pak. Oh ya, untuk linknya belum saya kasih tahu ya? Iya, Pak. Oh ya, sebentar ya. Sebentar. Aduh, lupa saya. Bentar ya, ini saya chat deh ke kalian. Iya, lupa. Kenapa sih saya nggak kasih linknya? Bentar ya, Neng. Oke, ini di chat kalian bisa klik juga sih di browser kalian. Atau klik aja di situ langsung. Sebentar saya ke kelompok lain, nanti saya balik klik sini ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Neng. Iya, Pak. Untuk link, lupa nih saya kasih linknya. Oke. Linknya Mas. Nah, boleh dibuka. Berarti kalian bukanya kelompok 2 ya? Diskusi 2 ya mengerjakannya ya? Diskusi doang kan Pak passwordnya? Ya, diskusi 2 aja. Passwordnya Ice Madani, biasa. Oke ya, silakan dicoba dulu. Saya lupa kasih ke kelompok 3 juga nih. Saya ke sana dulu ya. Oke, Pak. Ya, dilihat-lihat dulu. Linknya lupa ya, saya kasih ya. Oke. Ini itu kan, Pak? Ya, ini. Kalian buka chat ya. Itu ada. Passwordnya biasa. Kalian berarti kerjain yang kelompok 3 ya. Di diskusi 3. Oke, Pak. Ya, itu linknya. Kalian bisa klik aja langsung, itu passwordnya. Kalian kerjakan yang kelompok 3, diskusi 3. Sebentar saya ke kelompok 1 dulu ya. Kalian lihat-lihat dulu aja. Lu bisa share screen ya? Salah satu share screen bisa nggak? Belum saya buka apa? Pasti ya. Bisa Ji? Antar. Ya, Coba. Aku nggak bisa downloadnya. Itu saya pakai OneNote Ji. Jadi bisa langsung anotasi aja di OneNote-nya. Harus pakai ini, Pak. Link. Ya, bisa. Nah, bisa kan? Oke. Ada yang bisa diketik, tapi yang equation emang nggak bisa nih di OneNote online. Sebenarnya bisa pakai fitur mat, tapi kelamaan. Kalian coret-coret aja pakai ini kalian, pen tablet kalian atau pakai iPad kalian ya. Oke, Pak. Oke, kalian di kelompok 3, Ri. Jangan ke kelompok 1, Ri. Udah. Iya, Pak. Ya.
kelompok 3 terus diskusi 3 gitu apa ya? Diskusi 3, ya betul. Langsung loncat ke diskusi 3. Oh, Tapi kelompok kalau tiga, diskusi kalian tiga. mau lihat Oh, ceritanya, kalian bisa lihat ke atas sih, gitu. Nanti saya balik lagi ke sini, Rik. Sebentar ya, ada yang manggil nih. oh, baik, Pak. Ya. Passwordnya Ice Madani lupa saya, Rah. Iya, Pak, tadi mau nanya itu. Iya, biasa password standar ICM. Ya coba deh. Salah satu dari kalian share screen deh coba. Nah. Kalian kerjanya kelompok 1 berarti ya, diskusi 1. Nah, coba. Oh iya, udah bisa kok, Pak. Bisa. Siapa yang mau share screen nih? Oke. Ya. Belum share ada. Via, bisa tolong nggak? Nggak bisa, sumpah ini Teams-nya error di laptop. Nggak bisa. Kalau nggak bisa saya tarik satu nih dari kelas kalian sini. Bentar, saya mau nyoba dulu, Pak. Oke, sip. Tapi setelah saya masukin nggak bisa share screen, Pak. Oh gitu. Nggak bisa share screen ya? Maksudnya kayak share screen stop gitu, terus waktu saya kesini lagi, saya coba itu, kayak bakal masukin password lagi deh. Kan? Oh gitu. Oh gitu ya? Saya nggak tahu iPad saya yang gimana tuh. Nggak tahu. Coba yang lain gimana yang lain? Iya. Kalau nggak saya panggil satu orang deh, saya transfer ke sini. Saya nggak bisa, Pak, di laptop saya. Ya nggak bisa. Syahida bisa nggak? Coba ya, Pak ya. Coba Syahida. Kan. Karena dalam satu kotak itu Kotak ada 3. ada 3. Terus R-nya itu banyaknya elemen sampel dengan karakteristik yang diamati. Nah, kalau dari itunya kan satu apa namanya? Satu sampel yang punya karakteristik yang diamati. Bentar. Dari 3. Tapi dia nggak, Pak. Di bawah bisa sampai 3. Berarti R itu diisi apa ya? Diisi 1. Ini berarti kemungkinan R-nya 1 bohlam di bawah standar. Terus yang ini betul. Kemungkinan. Kalau yang tadi data di atas itu nggak perlu diisi berarti? Apa gimana? Yang mana tuh, Vin? Nggak usah, Ini, itu bagian kelompok 1. Jadi kalian tuh mengerjakan secara formula, kelompok 1 mengerjakan secara daftar atau list. Nanti kita compare nih hasilnya. Enggak, Pak, ini ada tulisan dari persoalan Samantha di atas, ini diisi apa enggak, Pak, jadinya? Diisi aja. N-nya berarti berapa? Diisi aja. 3 kan? N-nya 3. R-nya? 3. N-nya 3. Karena kan di sini kan keterangan ini itu kan banyak percobaan atau banyak elemen sampel gitu ya. Berarti 3 ya isinya. N-nya 3 ya. Ya. Bisa 3. langsung. Sip. Bisa. Saya juga ikut ngisi lah. Boleh. Ya. R-nya berapa? R-nya itu kan mesti 1. Jadi bisa 0,1, nah gitu. Oh, berarti ditulis semuanya, Pak. Iya, jadi kan 0,1, 0,2. R itu kan elemen sampel karakteristik yang diamati. Nah, kebetulan kalian mengamati apa nih dalam hal ini, Samantha? Lampu yang benar apa lampu yang rusak? Lampu yang rusak. Lampu yang rusak, benar. Berarti R-nya itu bisa sama sekali nggak ada lampu yang rusak, bisa 1 lampu yang rusak, bisa 2, bisa 3. Gitu ya. Lanjut ya, saya ke kelompok sebelah dulu. Oke. Ini berarti dari deh. Oh iya, itu ada ya. N-nya 4. Gimana, Roy? Itu 0,9. Nah, sebentar, Roy. Baik. Udah nyampe mana nih? Nyampe Pak, baru bangunan NRPQ. Iya. Oke, sip. Jadi kita coba dulu, Roy. Kita bahas, Roy. Di sini N-nya 4.
kan kalau kalian lihat kan N itu adalah percobaan atau banyak elemen sampel kan. Elemen sampel karena tadi kan di Samantha untuk diskusi ketiga itu Samantha kan mencoba untuk membungkus 4 lampu dalam satu kemasan ya Roy ya. Berarti yang 4 betul. Kemudian untuk R, kamu lagi mengamati apa nih? Karakteristik yang diamati atau diperhatikan? Lampu yang di bawah standar atau lampu yang bagus? Di bawah standar aja kali, Pak. Standar. Nah, berarti lampu yang di bawah standar bisa jadi 0, 1, 0, 2, 3. betul. 1, 2, 3, 4. Bener banget, Roy. Jadi itu pakai koma aja, Roy. Nggak apa-apa. Jadi, Ini, Pak. ya. Jadi itu lampu yang di bawah standar bisa jadi dalam kemasannya itu ya semuanya bagus gitu ya. Bisa jadi di dalam kemasannya cuma 1 yang di bawah standar, bisa jadi 2 yang di bawah standar, bisa jadi 3 dan 4. Oke. Untuk P, peluang elemen yang diperhatikan. Nah, ini 0,1 dari mana, Roy? Karena Tadi 1 elemen per yang 10 itu, Pak. Iya, Ya, Ji, 1 gimana, per Ji? 10. Tadi 1 per 10 itu yang apa tuh yang dalam kan itu kan peluang elemen diperhatikan tadi kan yang yang nggak bagus tuh. Nah, 1 per Ya. 10 tuh. Baik, Soal. betul. Ya, jadi yang nggak bagus tadi kan sudah dijelaskan di apa namanya di cerita di awal ya. Itu adalah 1 per 10. Kalian bisa pakai desimal 0,1. Untuk 0,9-nya? Itu tinggal dikurang sama 1. Soalnya kan berarti itu yang bagus gitu, 9 per 10. Betul. Jadi kayak komplement dari kalau misalnya peluang yang jeleknya 0,1, berarti peluang yang bagusnya adalah 0,9. Oke, baik. Kalian lanjutkan dulu ya diskusinya ya. Saya ke room lain dulu. Oh ya, Pak. Ya, Izin Pak. Ini untuk yang 2 itu ditulis kayak yang 0 juga atau langsung jawabannya aja? Iya, ditulis juga, Ji. Jadi stepnya di sini kan kalau yang 0 itu kan saya tuliskan 40 kali 01 dan seterusnya gitu. Oh iya. Nah, ini 40 itu kan kalau kalian tadi lihat deskripsi di atas, penulisan 40 ini melambangkan apa sih? Ini saya lupa nih tadi di pendahuluan. Matriks ya, Pak. Ya, ini C itu apa? Oh. Kombinasi. Masih ingat mengenai kombinasi? Masih dong, Pak. Masih ingat, oke baik. Kalau masih ingat, silakan dilanjutkan ya cara penghitungannya. Kalau kalian agak-agak lupa nih, kalian mungkin bisa lihat petunjuk di bagian PX sama dengan 0 ya. 40 itu di pembuatan kombinasinya seperti apa. Oke. Ya, ini nggak bisa diedit, Roy, karena picture. Ya, saya nggak nemuin fitur inian equation di OneNote ini. Gitu. Oke, lanjut ya. Saya ke room sebelah dulu. Siap. Nah, bagi-bagi aja nih. Iya. Gue yang R sama dengan 1. Oke. Berhasil nih jadinya. Berhasil, Pak. Siapa nih? Kak Syahida. Alhamdulillah, Pak, bisa. Oh, Syahida. Oke, baik. Siap. Oke. Tuh ada yang hilang apa tuh, Syahida? Hah? Ada kolom Nggak yang... tahu ya. Ya, belum ke sync gitu deh, Pak. Soalnya gitu. Kayak kerjain gitu, tapi... Oh ya, ini SGG, berarti SGS, Syahida. Boleh ditambahin. SGS, ya. Untuk Helvia sama Farah bisa juga barengan ngerjain di situ. Kalian tinggal klik aja itu. Udah ngerjain, tapi ke-sync-nya lama gitu. Oh iya. Ini yang kalian kelompok 1 ya ngambilnya ya, jangan ke kelompok lain. Oh, situ ya. Ya. Silakan kalian bagi-bagi deh tuh ngitungnya kalau ini ya. Oke, sip. Ya, oh iya tuh muncul ya jadinya tuh SGS-nya tuh. Jadi Iya. Oh gitu ya, emang lama ya. Oke, siap-siap. Boleh nanti dihapus aja Syahida 1 atau Farah atau Via bisa juga sih ngapus. Oke, Pak. Ya. Oke, dilanjut ya. Kalian bingung nggak untuk ngisi yang table di bawahnya kalau udah selesai? Agak bingung sih, Pak. Agak bingung. Oke, jadi saya kasih tahu di awal ya. Nanti kalau ini kalian bisa. Syahida ini bisa ditutup aja Syahida. Kamu pencet ini deh. Tombol buku yang sebelah kanan itu. Itu bisa kamu sebelah kiri, sorry. Ada kayak lambang buku di sebelah kiri itu kan. Buku yang 2-nya lurus, 1-nya miring. Oh iya. Nah, itu kamu klik aja. Nah, sip, jadi hilang kan. Lebih lega jadinya. Nah, ini cara ngisinya nanti gini nih. Ke atasan dikit deh. Dikit aja.
sampai yang, nah di sini kan yang G berarti kan good kan ya. Artinya apa? Si substandarnya kan 0 kan ya. Nah ini nanti kalian penuhin dulu. Nah yang 0 itu kan pasti cuman ini. Berarti ini 0,729 kalian taruh di sini. Berarti 0,729 kayak gitu di bawahnya. Di bawahnya 0. Oh, berarti sini 0,729. Ya, tuh. Nah, terus yang substandarnya 1. Nanti ada beberapa nih yang substandarnya 1. Kalian cek dulu ya. Ini kan 1. Nanti ada lagi nih yang 1. Nah, itu kalian jumlahin. Kalian jumlahin dulu, baru taruh di kolom yang substandar 1. Gitu ya. Oh, dijumlahin ya, Pak? Dijumlahin dulu. Jadi kalau misalnya kalian nemu di baris mana nih yang substandar 1, oh kalian temuin, tandain dulu, oh kalian jumlahin, baru taruh di sini. Kemudian yang substandar 2, kalian jumlahin, taruh di sini. Substandar 3, kalian jumlahin, taruh sini. Gitu ya. Oke. Oke, sip. Oke, Saya Pak. ke sebelah dulu ya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa chat aja di room. Nanti saya bisa tahu kok. Oke. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Nah, bro, ini jangan pakai perperan, bro. 3-1 gitu ya, jangan 3/1. Oh iya. Ya Allah. Iya, 3-1 ya. Siap. Aku semua malahan. Oke, Pak. Nah, Kevin sama Dimas bisa nulis juga loh, langsung. Ini Biar Kevin cepat. yang Pak. Bagi-bagi gitu. Dimas yang PX2, Jadi, Kevin yang pas. PX3 gitu kan. Kan cepet ntar kelarnya. Ini siapa, Dimas ya? 0,9 kuadrat Oh, itu Kevin. berapa ya tadi? 0,81. Ya. 81. Langsung Ini aja. bener nih, 3 faktorial nih yang ini, Vin. Mana, Pak? Nih. Yang, aduh, saya nulisnya gimana ya? Gimana sih? Take annotate gimana? Oh, tuh ada ya. Ini yang ini nih. Tuh. Bener nggak tuh 3 faktorial? Emang harusnya berapa, Pak? Saya nggak ngerti. 2 ya? 2. Oh, dikurangin. Iya. Loh, kok hilang? Ya, udah deh. Ya kalian lagi pakai annotate. Ini kalian masuk ke OneNote-nya, Bro. Yang link tadi. Nulisnya di OneNote. Langsung. Nulis di OneNote ya. Oke. Oke, sip. Saya ke sebelah dulu ya. Wah. Nah, Nip, salah, Nip. Aduh. Ya, silakan. Kirain bener. NCR ya. Langsung aja lah. Jadi peluang lebih dari 1 buah lam. Oh, bisa di ini. Oh, bagus. Yang 3 sama 4 belum? Oh, lagi di Belum. itu. 3 sama 4 belum. Nah, Roy, ke atas, Roy. Ini siapa sih yang sharing? Kamu ya, Roy? Iya, saya. Iya, Pak. Nah, oke. Bawah, Roy. Nah, itu jangan 4/4, Roy. Jadi 4 tapi 4 gitu ya. Oh, Jangan 4/4. Karena ini kan notasi lain selain kombinasi, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Kayak gitu. Felix Untuk di bisa binomial. Ya. Bisa kok. Kenapa tuh yang per? Itu kan lu nulis 4/4. Nah, itu pernya dihapus aja. Ya, ke atas, Roy. Oh. Katanya ingat kombinasi, ternyata kalian ingat kombinasi, Pak. Aduh, ke atas. Nah, lihat yang poin 2 nih ya. Kombinasi itu, nih kalau saya mau ikutan, nih saya pakai anotasi di sini aja deh. Oke, kombinasi itu. Jadi kalau misalnya ada gini deh, yang gampang deh, 5C3. Muncul nggak di layar kalian? Iya. Muncul ya? Oh, alam, 3, Pak. Nah, apa? Apa sih? Itu 3 kali. Iya kan, 3 Pak. faktorial. 3 faktorial kali 2 faktorial. Iya. Coba, Pak. Iya. Sorry, udah lama, Pak. Oke. Iya. Tuh, Itu ya. Bapak ingetin, Pak. Iya. Tadi Oke. ininya si Pak Anwar kayaknya udah kayak kesel gitu. Ini orang ngapain? Ya.
Oke, Pak. Kok punya gua nggak ke-update sih? Lama, Cal. Belum. Biasanya emang kalau Lama. OneNote agak lama ininya. Oh, Ngelek. tahu nggak ini rumusnya dari mana, Pak? Saya Yang mana? benci. Saya masih bingung nih rumusnya dari mana. Oh, rumus formula sininya, fungsi binomialnya. Iya, Pak. Oke, mau saya jawab sekarang apa nanti aja nih di main room nih? Main room aja supaya dilihat entar. Sekarang aja deh, nanti Ical yang kesanain gitu ya. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan pekerjaan di kelompok 1, Cal. Gitu. Jadi di kelompok 1 itu kan sengaja saya suruh teman-teman untuk untuk coba nyelesain persoalan menggunakan teknik daftar atau list pakai tabel. Gitu, Cal. Nah, itu terkait sama kerjaan kelompok 1. Nanti deh, kalau kelompok 1 udah itu, saya bakal jelasin ke pertanyaan kamu. Gak apa-apa, saya simpan dulu, gak apa-apa ya, Cal ya? Oke, siap. Oke. Oke, dan nih jangan sampai salah lagi nih. Tuh masih 4 faktorial tuh coba. Yang mana nih? Yang mana berapa? Ya itu yang bagian ini bener ya, 4 faktorial. Ini 0 berarti, Ji. Yang di 4 faktorial itu 4 faktorial dan 0 faktorial, Ji. Iya mana, Pak? Saya yang saya poin kedua, Pak. Ya udah nih, ganti dah tuh. Yang poin keempat sama poin kelima tuh, ya, diperbaiki ya. Oke, saya ke room Poin satunya berapa, lagi. Pak? Poin berapa? Poin 4 sama poin 5 tuh masih kurang tepat tuh kayaknya. Yang Salah 4 di yang mana 4. nih? Poin 4 itu harusnya nih bukan 4 faktorial. Nah, tuh. Oke. Harusnya berapa itu? 1 Wait. faktorial. 1 faktorial, betul. Iya. 1 faktorial. Iya. Oke. Oh, pangkatnya juga kalian salah ternyata, Bro. Coba ke atas, Bro. Lagi atas lagi. Oh, iya. Ini kan 1 sampai 3 ini gitu. 1 berapa nih? 1 berapa ini? 1 4. 1 3, Bro. Ini kan 0 4. Oh. I see. Oke. Yang ini yang X2? Betul, 22. Nah, 22. Yang X3? 31. 31, ya kan, bener kan? Karena kan mengikuti bahwa jumlah pangkat itu nanti akan 4 total. Ini masih salah nih, 0,9 pangkat berapa nih? Nah. Ya. Oke, sip, diperbaiki ya. Oke, Pak. Nggak apa-apa, ini kita main teknik dulu, nanti penjelasannya seperti apa akan di main room, akan terjelaskan. Oke? Jadi kalian pertama kuasain dulu teknik ininya ya. Berarti yang di sini salah semua nih. Baik ya, saya ke room sebelah dulu ya. Kalau ada apa-apa di chat aja. Ya, Rick. Berarti nanti yang ini lebih dari 1 bohlam berarti ngitungnya yang lebih dari 1 ya, Pak ya? Nggak semuanya ditambahin. Enggak. Jadi yang bohlam rusaknya ada 2, 3, dan 4. Berarti ini kamu tambahin ya. Nah, kemudian masuk ke cara kedua. Oke. Saya ke room lain dulu ya. Untuk ngecek. Oke, Pak. Felix hilang. 27. Waduh, mana nih? Pak, Bro? tabrakan, Pak. Tabrakan sama siapa? Ininya annotate di OneNote-nya. Sama yang lain. Loh kok kalian masuknya di kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2? Harusnya enggak sih. Enggak, saya sama Hanif tabrakan. Oh, tabrakan. Iya. Ya udah, salah satu aja berarti. Saya foto aja ya. Jangan. Ayo nih, mana nih? Kok nggak ada progres nih? Ini share screen-nya foto, Pak, bukan ini. Coba. Iya, Nif, Pak. coba ya gue share screen. Oh iya, mana yang udah selesai? Oke, gue stop. Nih. Nah, coba saya cek dulu, Bro. Konfliknya di sini, Pak. Nah. Saya ngerjain ini, Hanif ternyata juga ngerjain ini. Oh, ya janjian dong, Pak. Gimana sih? Kan Iya, saya kira kan Dimas ngerjain yang ini. Jadi saya ngerjain Dimas kan. Ternyata Hanif ngerjainnya yang ini. Iya. Yang ini. Oh, yaudah saya tukar ke sini. Oh, Dimas yang keempat. Kirim ke aja ya, Ben. Oke, bentar.
Ini berarti bisa ya kalian ya. Ntar saya balik lagi ya. Pak, bentar Pak. Nah, ya. Benar nggak Pak ini? Ini 0 faktorial. 3 Betul. 0 faktorial itu 1, Pak. Ya. Ya, sip. Ini pakai desimal aja, Vin. Nggak apa-apa, Vin. Nggak usah pakai exact value. Saya ke room 1 sebentar ya. Udah selesai? Jadi kita udah selesai ngitung gitu, kayak mau ngutarain kesimpulannya tuh gimana? Gimana sih? Oke, boleh. Oke. Berarti kalian dapetin jumlah yang lebih dari 1 bohlam? 2,8. 0,028 alias 2,8%, betul. Nah, bentar. Ada yang baru join lagi nih. Room 3. Oke, nah. Terus, kalau kalian udah nemu ini, kesimpulannya apa? Kalau tadi kan di awal kan siapa namanya itu? Saya jadi lupa tuh. Samantha ya. Si Samantha itu kan bikin statement kalau dia ngepakin si bohlamnya isi 3, dia nggak akan ngelewatin 2,5. Nah, tapi kalian dapetnya berapa? 2,8. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya masih Lewat di target. Boleh. Jadi kesimpulannya dengan penghitungan menggunakan binomial ternyata didapatkan hitungan Samantha meleset sedikit gitu, atau lebih sedikit dari hitungan Samantha kayak gitu. Nah, silakan kalian ketikkan aja di situ, bisa ya, langsung diketik ya. Ditemukan bahwa hitungan Samantha masih kayak kurang apa ya? Ya, meleset sedikit gitu, boleh. Kalian mau bikin kayak gitu. Terus saya nggak tahu saran bisnis, saya juga nggak ngerti. Saran bisnisnya. Jadi kalian mikirnya gimana? Kalau misalnya kan tujuannya kan untuk meredam komplain. Nah, kalian udah kepikiran nggak? Berarti bukan 3 lampu dong. Bukan 3 lampu. Via mikirnya berapa? 2. Nggak tahu sih Pak, kayak ya pasti nggak 3. Oke, boleh kalian tulis. Ditambah atau dikurang? Ya, oke. Jadi jangan membuat 3 lampu dalam satu kemasan, seperti itulah bahasanya. Coba kalian pikir gimana tuh. Itu udah benar sih. Nah, cuma masalahnya kalian mau ngepaknya jadi lebih banyak atau jadi 2 lampu aja? Nah, itu pertanyaannya sih. Nanti kalian bisa asumsi aja sih kayak gitu. Oke? Silakan, nggak apa-apa, ditulis aja, nggak ada yang salah kok. Nanti kita buktiin, ya. Sebenarnya jawaban dari saran bisnis apa yang dapat diberikan kepada Samantha itu baru bisa dijawab kalau kelompok 3 udah nemuin jawabannya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kalian udah ini, kalian boleh ngintip-ngintip di diskusi 2. Emang diskusi 2 tuh kayak gimana sih? Tapi kalian nggak usah ngerjain, nggak apa-apa, gitu ya. Kalian boleh masuk aja ke roomnya kelompok 2 tuh, kan ada tuh tadi ya. Kalau kalian klik buku yang 3 sebelah kiri kan, kalian bisa masuk tuh ke kelompok 2. Coba deh. Nah, coba kelompok 2, kalian klik aja. Nah, coba kalian lihat diskusi 2-nya mereka. Ke Syahida jangan lupa dicek iPad-nya. Iya. Nah, ke bawah. Nah, ini masih kosong karena kan nggak sama kalian ya, bagiannya ya. Bawah, Syahida bawah. Mereka langsung mengerjakan diskusi 2. Nah, itu pekerjaan mereka tuh. Mungkin kalian bisa pelajari sedikit-sedikit gimana sih bisa kayak gini gitu. Nah, jawabannya nanti kalian lihat tuh di kotak paling bawah. Ke bawah lagi, Syahida. Ke bawah lagi. Nah, cocokin deh sama jawaban kalian. Sama apa enggak? Kayak gitu. Sama. Oke ya. Oke, sip. Kalian pelajari ya yang diskusi 2 ya. Sambil menunggu yang kelompok kakak kalian yang di kelompok 3 masih on the way. Oke? Saya udah cukup ya, berarti ya bantuannya. Oke, saya ke kelompok lain dulu. Makasih, Pak. Sama-sama nih. Masih banyak, Pak. Ya. Gimana? Peluang lebih dari 1 bohlam di bawah standar. Peluang lebih. Oh, copy dari sini aja. Langsung aja, Bro. Jadi asumsi Samantha meleset apa benar? Oh, kesimpulannya langsung terkait sama Samantha-nya. Samantha kan di awal kan udah ngitung kan. Keputusan kalau aku ngepakin 3 bohlam dalam 1 kemasan, itu nggak akan melebihin 2,5. Nah, ternyata kamu dapetnya gimana nih? Meleset. Karena Lebih 3%. lebih
Dari 2,5. Nah, Bohlam di bawah standar nah, ternyata melebihi 2,5%. Nah, tapi kan 2,5% itu gede apa kecil sih? Pertanyaan saya. Kalau produksinya 1 juta bola lampu ya gede, Pak. Gede ya? Karena kan di sini kan cuma 5, cuma 10 ya. Satu aja nggak dapat, Pak. Oh gitu ya. Berarti saran bisnis kalian apa tuh? Saran bisnis produksi sebanyak-banyaknya. Nah, dari sini kan kalian nemuin ya. Berarti dari kalau misalnya si Samantha produksi 100 lampu deh, nggak usah banyak-banyak. Dari 100 lampu yang dibikin sama Samantha, akan terjadi berapa komplain tuh? Oh, kalau seandainya 100. Nah, kalau bikinnya 100 berarti akan terjadi berapa komplain. Jadi kan kalau 100 bungkus kejual, jadi kan ini kan kita ngomonginnya bungkus ya, bukan lagi lampu gitu ya. Artinya kan kalau 100 bungkus berarti ada 300 lampu kejual gitu ya. Sekitar 2 orang. Ada 2 atau 3 orang kan, karena kan 2,8. Iya, 2-3 orang. 2,8 sih. Baik, kalian tulis gitu aja. Dari 100 bungkus atau dari 100 kemasan yang terjual gitu ya, Samantha akan mendapatkan komplain dari 3 orang. aja lah, langsung lah. Nah, Samantha akan mendapatkan dari 100 bungkus yang terjual. Nah, berarti gimana tuh? Samantha mendapatkan komplain sebanyak dari 3 orang. Gini, Pak. 3 orang pembeli berarti ya. 3 orang pembeli. Konsumen. Agak bisnis dikit lah bahasa. Siap. Nah, sarannya apa? Kalian diskusin itu bertiga. Apa sarannya? Apa nggak usah bikin lampu aja apa gimana gitu ya? Atau kalian kepikiran gimana kalau gini? Nah, coba. Saran saya 1 box jadi 4. Nah, itu kan lagi dihitung nih sama kelompok 3. Kalian bisa ngintip-ngintip tuh kelompok 3. Coba, hitungan kelompok 3, dia kan ngitung 4 box. Apakah persentase yang di kelompok 3 jadi lebih di bawah 2,5 atau malah jadi membengkak gitu ya? Coba. Kalian nyontek-nyontek aja ke kelompok 3. Coba ya, kita hitung aja sendiri. Lama. Nah, coba deh. Ke bawah langsung diskusi 3. Oh, ini punya kita. Kalau ada yang salah tuh bisa kalian ya. Ini nih punyanya. Jadi 1 belum diisi. Berapa persen besar? Oh, semakin besar. Ini komplementer tapi. Ya, belum berarti. Nah, itu berarti dia lagi ngitung berarti tuh. Itu tambahin tuh. Coba gue tambahin. 4. 0,0. Belum tentu benar. Kalian cek dulu hitungan di atas tuh. Cek nah, bener nggak mereka tuh? Nah. Udah kuliah, Pak. Insya Allah bener lah. Iya, Pak. Kuliahnya ITB, Jerman, ITS loh. Masa salah? Bener lah, oke. Bener lah pokoknya. Gila, bener lah. Percaya saya. Oke lah, saya ke room itu dulu ya. Room 3 ya. Coba nih, 0, ini kan udah 0. Sekalinya masuk nggak pernah keluar aja. Kenapa, Jam? Kenapa? Mana ini nggak kelar-kelar, yang lain udah kelar loh. Udah, Pak. Mana? Udah, Pak. Ini lagi ini. Halo. Gede banget itu. 0,06 kali, Bro. Oh, iya, Pak. Maaf. Balik. Iya, Fakri suara ini, Pak. Berarti 6,034. 6%. 6% ya. Udah, iklan nih. Roti tawar manis. Logis kan, Pak ya? Kok beda, Bro? Harus sama itu, Bro. Salah berarti, Bro. Coba tuh. Oh. Nah. Oh, ini nih salah. Mana tuh? 0,729 kayaknya. Ya, Ji ya. Iya, betul. Bukan. Oh, iya itu bukan 0,2916. 0,2916 kan? Kapan ke situ, Pak? Iya. Lihat tabel yang ini aja nih, salah nih tabelnya berarti nih. Benar nggak? Atau benar?
Nah itu kan penulisan tabelnya doang, Pak. Nah, Iya, nah, kok? Oh iya tuh coba ngitungnya ada yang salah nggak? Atau pembulatannya itu kali ya Pak, tadi? mendekati ya itu Pak. Kan 0,5 Coba gini terus aja deh, biar 0,6. konsisten, kalian pakainya jangan, banyak banget digitnya nih. Ini nggak konsisten nih, bro. Oh, Oh, berapa belakang? saya ngerti, Ya. saya ngerti. Konsisten aja. Kalau misalnya kalian mau pakai 4 digit di belakang koma, pakai 4 semua. Kalau mau pakai 3 digit semua. Kayak gitu. Biar nanti hasilnya 3 digit aja, Kri. 2. 2. jangan 2, Pak. Jangan Lalu 2. kalian bikin bisnis hancur bikin 2 digit. Nah, itu naikin berarti. Nah, Berarti Itu ini 0,05 ya? 49. 49. Terus Ini astagfirullah, ini 0,012. 0,12. Nah, Ini gitu. Itu 0,00 lah ya. pas ya. Nah, berarti harus 4 digit itu. Masalahnya 4 Ya gitu. udah 4 digit Ah. aja. Astagfirullah. Ini berapa tadi? 100. Dikontrol Z aja. Kontrol Z aja, Ri. 117 ya? Ulang, Ri. Nah, Kontrol aja, Kri. 117. Iya, 117. Ya, nah, ini itu berarti yang 0, ketiga yang perlu disesuaikan. Biar sesuai. Kebanyakan di bulan Fakri, Pak. 117 ya. Ya. Ini Iya, Kri. sama ya? Tua Ya, gapat. Oke, sip. Nah, itu coba diperbaiki di situ. 17. Ini materi kelas berapa, Pak? Kelas ini nanti kalian belajar loh di statistik. Ji, siap-siap, Ji. Oh, nggak ada. Saya nggak ada statistik, Pak. Nanti, Ji. Nggak ada. Di akhir, Ji, buat penelitian, Ji. Oh. Jika lagi, aduh. Kurikulumnya gini banget sih, Pak. Apa? Kurikulum apa ya? Sama, Oke, ya. Pak. 0,06. Nah, MTK peminatan. ini minat ya. Di Cambridge juga ada. Nah, ini gimana sih, Pak, maksudnya? Mana, Roy? Nah, coba PX0 berapa PX0 tuh? 0,6561 ya, betul. Ini kan, PX1 Pak, berapa, iya. Roy? 0,2916. Iya, 0,2916. Ini Aji. ini dijumlahin dulu, Pak. Ini 0,0664 bener nggak? Mana, Pak? Ini. Benar. Udah jumlah. Iya. Udah jumlah ulang. Aji Tadi coba kan cek di pakai ini. kalkul deh. Ya, coba. Ya. Kok kalau di jumlah? Udah. 0,9477. Nah, Berarti ada coba salah nih. gitu di atas. Coba tambahin ini deh, Cal. Ini Cal, coba Cal, tambahin ini Cal. Yang di kotak peluang, Cal, itu kan ada Calnya hilang. Enggak, ada kok. Apa nih? Trisia Melsin siapa? Trisia. Nih ya, yang di kotak peluang itu kan ada 0,6561, 0,2916, itu tambahin semua deh, 4-4-nya deh, 5-5-nya. Bener nggak tuh satu jumlahnya? Apa Iya, jawabannya 1,0081. Oh gitu. Kalau Ya, saya kelebihan. Oh iya, kelebihan karena kalian melakukan pembulatan di sini tadi. Jadi dia kelebihan. Yang mana pembulatan? Tadi dinaikin ke atas kan. Coba Ri, nggak usah dinaikin ke atas, Ri. Bisa nggak? Bisa, Pak. Emang sebentar. kisaran berapa? Kalau ditambah semua 0,656 jawabannya. Enggak ada yang salah. Enggak ada kalku, Pak, saya. Gimana? Ya Allah. Udah niat iya, kuliah saya. sih. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Saya kasih tambahan waktu 15 menit lah ya. Harusnya kita udah balik nih. Coba saya lihat. Bala gitu. Gimana sih, Pak? Ada tatar. Ini betul nggak Ji hitungnya? Ini 4 Iya kali. kan, itu kan 4 faktorial kan, berarti 4 per 1 kan. 4 per 1 kali 0,1, 0,9 pangkat 3 kan 0,729. Terus 4. Nah, ini kenapa 4 nih, Bro? Ini 3, Bro. 9 pangkat 3, Bro. Oh, udah dibetulin ya? Yang mana, yang mana? Ya, benar. Oh, ini. Nah, itu harusnya tuh. Itu berapa tuh? 0,9 pangkat 1. Nah. Oh. Ical berarti. Iya. Aduh, Cal. Tolong dong, Cal. Tolong dong. Ngeblur. Oke ya.
Iya. Sorry, Pak. Oke, cek lagi ya, silakan. Saya kasih waktu. Pak, ini ternyata bagusnya 2 bohlam saja, nggak ditambah, malah dikurang paling bagus. Kenapa emang? Ya tadi Hanif ngitung katanya sih gitu. Kalau 2 bohlam berapa? Peluang lebih dari 1 bohlam di bawah standarnya lebih kecil, Pak, dalam satu kemasan. Ya kan beda, Mas. Nanti ininya jadi beda loh. Penghitungan CC-nya bakal beda loh. Iya. Iya, Hanif tadi ngitung kayak gitu. Mana coba hitungannya mana, Mas? Benar. Astagfirullahaladzim. Di buku, Pak. Boleh nanti diungkapin aja ya. Ternyata jangan 3 ya, Pak. Mudah-mudahan bener ya, Pak. Coba Jadi Vin gimana, Pak? Hah? Apa Ya. kalau 4 tadi ternyata kan lebih gede, Pak? Apaan? Tadi kita lihat kalau 4 ternyata persentasenya lebih gede. Mereka salah hitung, lagi diperbaiki dulu. Oh, alah. Oke. Mereka lebih kecil, Vin. Dari hitungan yang salah aja mereka tuh dapatnya 0,06. Jadi 6% loh dia. Ya 6% lebih gede ya? 2,8%. Iya. Iya makanya. Ya ntar kita bahas di main room ya kalau mereka udah selesai. IPB nih, Pak. Jangan salah, Pak. Kampus agrikultur. Lulus jadi pegawai bank. Iya. Jadi pegawai bank. Ikuti ngitungin ginian, Ben. Halo, Pak. Gimana jadinya tadi? Udah dapat kesimpulannya? Udah. Alhamdulillah udah dapat, Pak. Setelah kalian lihat yang kelompok 2 dan 3 gimana menurut kalian? Bisa di-share screen nggak? Tadi sempat mati ya Syaida ya? Coba boleh di-share screen. Bapak mau minta linknya lagi. Oh, apanya tuh Syaida? Link yang tadi. Oh, link yang tadi. Saya Ini ya, tuh. Passwordnya nih. Biasa, password standar ICM. Oke, coba tadi kalian kan udah dapat kesimpulannya, tapi yang bagian kesimpulan tadi kalian belum ya, belum ini ya, saran untuk samantanya ya. Oke, coba di share screen dulu untuk Syaida. Oke, nah coba deh lihat kerjaan kalian deh di kelompok 1. Tadi mana tabelnya tuh? Masih loading ya? Oke, nah stop di situ. Coba kalian lihat, di situ kalian butuh berapa baris sih untuk tabelnya? Kalau dia ada 3 huruf, atau kalau kita membungkus 3 lampu di dalam satu kemasan, kita butuh berapa baris tabel kalau kalian lihat di situ? 8. Ada 8. Bisa nebak nggak? Seandainya kalian disuruh mengerjakan 4 lampu dalam satu ini kemasan, kalian bakal butuh berapa tabel? Bisa nebak nggak? 4 nggak sih? 15. 12? 4 lampu atau 2? Ya, kalau 4 lampu, Via. Kalau 4 lampu. Keren 2 lampu. Kalau 2 lampu 4, benar. Kalau 2 lampu 4, kalau 3 lampu itu 8, kalau 4 lampu berarti kalian butuh berapa baris? Nah. 16. Butuh berapa baris tuh? Kalau 4 lampu kalian bungkus. 16, Pak? 16, betul. Kebayang nggak kalian bikin 16 baris di situ? Nggak efisien ya? Ada PR sih, Pak. Iya, nggak efisien banget. Ini selesai jam 5 ntar. Iya, itu kalau 4. Kalau 5, kalian butuh berapa baris? 64. Ayo, kalau 5. 64. Iya kan? 64 kolom. 64 kolom, benar? Kalau tadi kan kalau 3 baris 8, kalau 4 baris 16,
kalau 5 baris, nah jangan loncat sih. Sebenarnya kamu 32, iya 32. Sebenarnya kan kamu udah nemuin ya formulanya ya. Jadi banyaknya baris itu tergantung dari berapa lampu gitu kan. Kalau misalnya kalian apa namanya menggunakan formula apa sih, kalian tahu nggak? Ini saya mau anotasi nggak bisa di sini. Jadi kalian menggunakan 2 pangkat N ya. Iya, jadi 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyaknya lampu yang dikemas. Oke? Nah, karena nggak efektif itu, makanya kalian masuk ke diskusi yang kedua gitu. Jadi nanti kita akan bahas kenapa sih ada cara pengerjaan dengan apa namanya dengan list atau daftar, kemudian kenapa sih ada cara pengerjaan dengan menggunakan fungsi binomial juga. Itu alasannya, karena nggak efisien. Kalau kita ngerjain 4 lampu, 5 lampu, atau 6 lampu kayak gitu menggunakan tabel yang seperti ini. Oke, saya ke breakout lain dulu ya, nih ada yang manggil saya nih. Oke. Terima kasih Pak. Kalau udah selesai ya berarti ya, nunggu yang kelompok 3 Ya, karena mereka hitungannya banyak banget. Oke, tunggu ya. Gue jelek banget. Udah selesai. Udah Pak, udah Pak, Oke. dapat Pak. Udah benar nih. Udah. Bener dong. Satu nggak, di jumlah satu nggak tuh yang di tabel itu? Oh, di jumlah 0,661-nya. Ini dijumlahin satu nggak nih? 0,6561, 0,2916, 0,014886. Ya. Kalau itu udah mendekati 1 atau 1 berarti udah benar. 1. Pas. 1. Siap. Berarti benar ya? Anjay. Oke, saya Bangga banget kasih Pak, asli Pak. breakout-nya nih, sebentar. Oke Pak. Saya kasih broadcast dulu nih. Wis. Saya akan tutup kelompoknya. Itu dosennya dari mana Pak? Dosen mana Pak? Dari Untirta. Tadi saya nggak sengaja Pak. Jadi kan ada tiba-tiba muncul grup gitu Pak ya. Terus tiba-tiba dia matiin kamera off cam. Terus saya bilang tadi siapa baru mutakin. Orangnya masih di saya Pak. Parah. Kan dibilangin ada dosen. Kirain tadi goblok banget. Ibu-ibu. Ini ada lagi ya Pak ya. Aduh. Nggak balik lagi tuh Cal, gara-gara kamu Cal. Ini ngegas lagi tadi. Ini anak mutakin siapa? Parah. Patut. Baik, kalau tadi kita udah diskusi nih di room masing-masing, saatnya kita untuk menyatukan jawaban. Jadi kalau tadi kalian punya metode masing-masing ya untuk menyelesaikan pertanyaan dari persoalan dari Samantha gitu ya. Ada beberapa di antara kalian yang menggunakan daftar, ada juga beberapa kalian yang menggunakan formula gitu ya. Di kelompok 3 kalian mencoba menghitung bagaimana jika Samantha itu melakukan pembungkusan lebih dari 3, dalam hal ini adalah 4. Oke. Kita langsung yuk. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok 1. Antara Farah, Via atau Syahidah, boleh? Ini pakai share screen nggak, Bu? Mana ya? Belum saya buka ya? Udah kok, Syahidah. Coba deh. Bisa?
Oke, baik. Silakan Syaidah atau Farah atau Via yang mau mempresentasikan nih pekerjaan di diskusi 1. Oke, jadi kami dari kelompok 1, kami mengerjakan kayak probabilitasnya itu, peluangnya itu dari menggunakan cara tabel gitu. Jadi kami pertama-tama kita prediksi dulu susunannya tuh bisa kayak gimana aja. Terus habis itu baru kita hitung peluangnya, dan habis itu kayak kita tentuin itu substandarnya ada berapa di susunan yang tadi kita udah rancang. Terus kalau misalnya kita udah ketemu jawabannya, kita masukin ke tabel yang bawah lagi itu, terus kita hitung nih kalau misalnya substandarnya 0 kan cuma ada 1, itu 0,729, terus yang 1, semua yang substandarnya ada 1, kita jumlahin semuanya hasilnya segitu. Terus yang kedua sama ketiga itu kami dapat hasilnya 0,027 sama 0,001. Terus kan ini ditandainnya lebih dari 1 bolamnya, jadinya berapa? Waktu kami jumlahin yang substandarnya ada 2 sama 3, itu jawabannya 0,028 atau 2,8%. Jadinya sesuai prediksi yang tadi Samantha katanya komplainnya harusnya 2,5% nggak lebih, itu tuh ternyata masih meleset dikit. Dan sarannya jangan jual bohlamnya perfect 3 gitu sih Pak. Oke, jadi untuk sementara ya di kelompok 1 untuk sarannya jangan jual di PEG 3 kalau emang masih mau targetnya adalah di bawah 2,5% ininya ya, komplainnya gitu ya. Nah, dari kelompok lain ada tanggapan nggak dari temuan di kelompok 1 nih? Jadi kelompok 1 itu tadi berusaha menyelesaikan pertanyaan dari Samantha atau asumsi dari Samantha menggunakan daftar ya, metode daftar. Boleh agak ke atas, Syaidah ya? Ya. Oke, sip. Ini metode daftar yang dilakukan teman-teman di kelompok 1. Di situ boleh dijelasin nggak, Far? Itu 0,9 dari mana? Terus kenapa yang di baris kedua 0,9, 0,9, 0,1 kayak gitu? Farah atau Via atau Syaidah boleh tambahin. Silakan. Itu dari mana sih? 0,9, 0,9, 0,9, terus 0,9, 0,9, 0,1. Jadi kan tadi berdasarkan deskripsi dari kasusnya itu katanya 1/10 gitu kan Pak. Jadi kalau setiap 10 bohlam yang dijual itu ada 1 yang S alias kayak masih di bawah standar gitu. Nah jadi dari 1/10 si G-nya itu berarti kan dia ada 9 ya Pak, yang maksudnya bagus. Jadi dia peluangnya itu di 0,9 Pak. Terus kalau G itu ya 0,1. Ya, oke, sip. Jadi tadi asumsinya katanya kan di deskripsi itu ada 1 dari 10 bohlam itu di bawah standar. Oh, artinya ada 9 sebagai sisanya gitu ya. 9 dari 10 bohlam itu akan baik lah ya kualitasnya gitu ya, memenuhi standar seperti itu. Baik, sip, bagus. Kemudian nih gimana nih untuk teman-teman di kelompok 1? Masukin ke sininya nih, dapat angka 0,729, 0,243 sama 0,027 sama 0,001-nya dari mana nih? Itu dari penjumlahannya Pak, kan kalau misalnya substandarnya ada 0 berarti kan cuma ada 1 di sini, tinggal masukin aja 0,729. Terus yang satunya kan ada 3, terus jadi 0,081 dikali 3, habis itu 2-nya juga dikali 3 karena ada 3. 3 cuma ada 1, jadinya 3 masukin aja. Oke, sip. Jadi tadi kata Via, ini untuk kita convert dari tabel yang di atas menuju tabel yang di bawah, tinggal lihat dari itunya aja ya, substandarnya. Jadi kan lagi-lagi kita fokus ke kriteria apa nih yang menjadi fokus pembicaraan kita, kayak gitu. Jadi walaupun di situ ada kriteria good sama substandard, karena emang lagi fokusnya di substandard, berarti kita lihatnya di substandarnya. Di sini kata Via yang substandarnya 1, kita bisa lihat di baris 1, baris 3, sama baris 5, itu ada 0,081, ada 0,081, ada 0,081. Ini kita tambahin, jadi kita dapat 0,243. Kayak gitu ya. Kemudian yang substandarnya 2, ini kita bisa lihat di baris keempat,
ke-6 sama ke-7 ya. Ini dijumlahkan oleh kelompok 1 dapat 0,027. Untuk yang ternyata satu kemasan tiga-tiganya itu substandard, itu ada 0,001 sehingga 0,001 itu jatuh di kolom terakhir. Nah, jadi kalau tadi sebenarnya waktu saya ikut join di kelompok 3 ada pertanyaan nih, kelompok 3 atau kelompok 2 saya lupa gitu ya. Apa hubungannya kombinasi bisa jadi muncul di formula atau di fungsi binomial? Ini penjelasannya ada di sini. Ya, jadi kombinasi itu muncul karena penjelasannya ada di sini. Jadi kalau misalkan lihat kita fokus sama substandarnya, kalian lihat yang substandarnya 1 itu ada 3 macam. Sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini. Sebentar nih, saya bisa coret-coret juga nggak sih anotasinya? Oke, saya ikut di room-nya Saida deh. Bentar ya. Oke, mungkin ada pertanyaan tadi ya dari kelompok 2 atau 3, saya lupa. Kenapa kombinasi bisa muncul di persoalan ini? Sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah dari sini nih. Nah, jadi misalnya kita mau ambil yang substandard 1 gitu ya. Jadi, kita pakai notasi aja langsung. Jadi P di mana X-nya itu sama dengan 1 dengan substandarnya 1. Nah, jadi kalian lihat deh di sini. Kenapa di sini pakainya 31 gitu? Karena di sini ada 3 elemen akan difokuskan ke 1, jadi 31. Dan karena urutan tidak dipengaruhi di sini, mau GGS atau GSG atau SGG, ini dianggap 3 hal yang sama, makanya menggunakan kombinasi. Itu penjelasannya. Jadi kenapa 31 atau 3C1 digunakan pada fungsi binomial, karena hal tersebut ya, ada 3 sampel, kemudian ada 1 fokus pembicaraannya, jadi 3C1, di mana ini akan dioperasikan menjadi 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 2 didapatkan dari 3 orang 1 didapatkan dari angka yang di belakang, sehingga kita dapat 3, 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. Kita bisa coret, jadi jawabannya ada 3. Makanya yang S-nya 1 atau standarnya 1 itu ada 3 macam. Nah itu, jadi cara cepatnya menggunakan kombinasi. Itu sih tarikannya. Dari mana tadi ya pertanyaannya ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nggak ada? Oke, cukup ya, cukup terjelaskan ya di pertanyaan kelompok 2 atau kelompok 3 tadi mengenai kenapa yang digunakan kombinasi bukan permutasi pada formula binomial tersebut. Oke, makasih banyak untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Kelompok 2 bagaimana? Oke. Saya copy. Enggak aja ya? Ya. Ya. Oke. Tadi kita udah diskusi di kelompok 2 dengan menggunakan rumus distribusi peluang binomial yang udah ada di contoh. Itu rumusnya. Px sama dengan R sama dengan N kombinasi R, P pangkat R kali Q pangkat N kurang R. Ini di mana NR adalah alternatif notasi dari N kombinasi R. N itu adalah banyaknya percobaan atau banyaknya elemen sampel. Kalau misalnya di kasus ini, ketika si Samantha ini ngebungkus bohlam itu 3, berarti banyaknya percobaan atau banyaknya elemen sampel di situ adalah 3. Nah, terus R-nya itu adalah banyaknya elemen sampel dengan karakteristik yang diamati atau diperhatikan. Nah, ada berapa kemungkinan kan ketika Samantha itu membungkus 3 bohlamnya, berarti ada kemungkinan tidak ada bohlam yang rusak, yang kurang memenuhi standar, atau ada 1 bohlam, atau ada 2 bohlam, atau ada 3 bohlam. Jadi R-nya 0, 1, 2, 3. Terus Q-nya adalah peluang elemen yang diperhatikan. Nah, peluang elemen yang diperhatikan itu adalah peluang elemen yang tadi Samantha jelasin itu bahwa ada 1 dari 10 bohlam yang kurang memenuhi standar.
Berarti ada 0,1 peluang yang tidak memenuhi standar. Nah, kalau Q ini, peluang elemen alternatif ini adalah, kalau di rumusnya 1 dikurang P untuk mendapatkan peluang Q-nya ini, peluang elemen alternatifnya itu. Ya udah, berarti kalau 1 dikurang Q, 1 dikurang P itu adalah 0,9. Oke. Nah, ini kalau dari perhitungan kita kan ada 3 R-nya kan. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Ya udah, kita masukin aja ke rumusnya yang tadi. Untuk yang pertama, dengan R-nya 0, hasilnya adalah 0,729. Ini berhubungan sama punyanya kelompok 1 tadi, di mana ketika peluang tidak adanya bohlam yang di bawah standar, itu ada 0,729. Nah, kalau yang kedua ini adalah untuk R1, ada 1 bohlam di bawah standar. Hasilnya 0,243. Ini sama juga sama yang di atas tadi. Kalau yang ketiga, untuk R dengan 2 bohlam di bawah standar, hasilnya 0,027. Dan yang keempat, R semua bohlam dalam kemasan ini di bawah standar. Ada peluangnya 0,001. Next, bawah. Nah, kalau di dalam tabelin, mirip sama yang di kelompok 1 tadi, di mana substandarnya ada yang ketika ada 0 itu peluangnya, ketika nggak ada yang di bawah standar ada 0,729. Kalau misalnya ada 1 di antara 3 itu peluangnya 0,243, ada 2 0,027, ada 3, ada 3-3-nya 0,001. Jadi peluang lebih dari 1 bohlam di bawah standar dalam 1 kemasan ada, kita ambil yang 2 dan 3, 0,027 ditambah 0,001 sama dengan 0,028 atau 2,8%. Kesimpulannya mirip sama di kelompok 1 tadi, bahwa keputusan yang diambil Samantha meleset, sedikit meleset, karena peluang lebih dari 1 bohlam di bawah standar melebihi 2,5%, yaitu 2,8. Nah, dari kelompok kita, sarannya, jika dari 100 bungkus yang terjual, Samantha mendapatkan sekitar 3 orang konsumen yang bakalan komplain, atau 2,8%-nya, saran kami adalah dalam 1 bungkus cukup berisi 2 bohlam atau dijual 2 bohlam. Itu bisa menurunkan persentase komplainnya. Jadi di kelompok 2 ini memberikan asumsi katanya kalau misalnya 3 itu akan memberikan hasil, 3 orang akan komplain dari 100 pembeli gitu ya. Jadi dari 100 bungkus yang terjual akan ada 3 pembeli yang akan komplain gitu ya. Nah, di sini artinya lanjutannya adalah sarannya adalah dalam hal ini dalam 1 bungkus cukup berisi 2 bohlam saja. Ini sudah dihitung atau belum, Mas? Sudah, Pak. Cuman ditampilin di sini agak ribet, asalnya coret-coretan. Kira-kira kamu dapatnya berapa angkanya? Kira-kira 1,9%. 1,9% ya. Nggak jauh ya berarti ya, tetap ya. Sekitar 2 orang ya akan dari 100 paket yang terbeli atau dari 100 kemasan yang terbeli akan ada 2 konsumen yang komplain ya terhadap kemasan tersebut. Oke. Baik, terima kasih banyak nih. Nah, berarti saran bisnisnya itu ya. Cukup dalam 1 kemasan 2 lampu saja gitu ya. Nah, kalau tadi dibandingin sama jual 1-1 kan dia 0,1 ya. 0,1 itu lebih gede daripada 2,5% ya. Karena 10 orang akan komplain dari 100 lampu yang terjual kayak gitu ya. Oke, coba di kelompok 3, silakan yang terakhir. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang di kelompok 3 ini, ya, diskusi kelompok 3. Sebenarnya ini tuh sama aja dengan diskusi nomor 2, tetapi ada tambahan, yaitu yang bawah itu cara kedua, yaitu kejadian komplementer. Nah, jadi kita lanjut aja dulu. Seperti biasa tadi sama, caranya yang kayak diskusi 2, tapi di sini kita memakai 4 bohlam dalam 1 kemasan. Nah, terus saya tadi betul 4 X sama R sama dengan NCR kombinasi 4 pangkat R dikali Q N min R. Ntar
dihitung dengan cara yang sama juga seperti diskusi nomor 2 atau rumus yang ditampilkan tadi, itu nanti boleh ke bawah, klik. Totalnya itu dapat jadi peluang lebih dari 1 bohlam di bawah standar itu 5,23%. Nah, di situ. Sebentar, Mas Haji. Oke. Ya. Berarti kalau kita menjual bohlam 4 bohlam, komplain akan makin banyak atau makin sedikit nih? Kalau tadi kan 3 bohlam itu kan kita dapat angka 2,8% gitu ya. Tapi kalau 4 bohlam malah jadi 5,23%. Ya. 23%. Jadi makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Pak. Oke, jadi terbukti ya asumsinya Mas Hanif ya. Makin banyak lampu yang dikemas, ternyata komplain malah makin meningkat gitu ya. Jadi saya cuma juga pengen ini Pak. Gimana Mas? Silakan Mas. Lewat tadi. Kalau misalnya dijual 44 kan berarti lampu yang terjual misalnya 100 kemasan itu ada 400 yang kejual. Terus kalau misalnya 33 berarti ada 300 lampu yang kejual. Ya. Terus misalnya 22 ada 200 lampu yang kejual. Kalau 11 ada 100 lampu yang kejual. Sedangkan kalau 100 lampu bakalan ada 10 yang komplain. Terus kalau 2 itu bakalan ada 2 yang komplain. Berarti sama aja dong. Berarti sama aja ya. Nggak ada perbedaan ya. Coba kita buatkan modelnya Mas. Gimana? Tadi. Bentar ya Mas Haji ya. Kalian di kelompok mana? Nah, tadi kan kalau misalnya enggak, Deng. Kita hitungan kasar ya. Kalau dijual satu-satu, berarti dia akan mendapatkan komplain tiap 100 ya. Tiap penjualan ntar jangan kayak gini. Kalau jual satu-satu, dia akan dapetin komplain 1 dari 10 gitu ya. Kalau dijualnya 33, dia bakal dapat komplain 3 dari 100, bener nggak? Anggaplah ya, karena ini kan ngomongin orang, jadi kita nggak bisa pakai koma-komaan. Kita naikin ke atas aja ya. Betul, ini dari penjualan 100 ya. Sementara kalau kita jual 4 lampu, kita bakal dapat komplain berapa Ji? 6 ya? 6 dari 100. Tapi ini adalah komplain dari segi banyak konsumennya, bukan dari lampu yang terjual. Nah, kalau di sini kan dari lampu yang terjual ini kan, ini 1 dari 10 ya. Kalau dari segi lampu yang terjual, berarti kalau di sini ada 300 lampu ya yang terjual ya. Di sini berarti ada 400 lampu yang terjual. Benar nggak sih? Ini kita ngelihat jumlah lampunya aja ya, bukan ngelihat jumlah konsumen atau komplain yang terjadi, nggak apa-apa ya kayak gitu ya. Kalau di sini berarti ini 10 lampu yang terjual, berarti ada 1, ini berarti akan ada 9 lampu yang rusak, yang ini berarti jadi 24, makin tinggi ya. Seperti itulah pokoknya, dari 400 lampu ada 24 ya yang bakal rusak di dalamnya, kayak gitu. Oke, itu hitungan yang belum bisa disimpulin juga. Tapi intinya kalau dari segi komplain, dengan mengisi 4 bohlam dalam 1 kemasan, itu berarti akan meningkatkan komplain menjadi 6% ya. Oke, lanjut Mas Haji ke bagian kejadian komplementer ya. Oke, baik Pak. Terus cara kedua saya lanjutkan. Cara kedua itu kejadian komplementer. Nah, di sini tuh peluang lebih dari 1 bohlam di bawah standar dalam 1 kemasan juga dapat dicari dengan menggunakan teknik komplementer. Nah, teknik komplementer itu dia ada komplemen peluang X-nya lebih dari 1 adalah PX kurang dari sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh P-nya itu X yang sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Karena tadi yang di bawah standar tadi, yang 0 sama 1 yang dipakai, bukan 2, 3, 4. Soalnya 2, 3, 4 tadi yang dipakai itu yang di perhitungan di atas tadi, yang peluang dari lebih 1 bohlam di bawah standar. Nah, itu kita masukkan ke variabelnya, kita dapatnya sama dengan hasil yang di atas juga, 5,23%. Oke.
Nah, pertanyaannya, kenapa di beberapa bagian kejadian komplementer itu dengan cara komplementer itu lebih efisien dibandingkan menggunakan cara yang biasa? Ada yang dapat nggak? Ada yang ide nggak? Coba. Menggunakan teknik komplementer di beberapa kejadian akan lebih efisien. Kalau apa sih? Ini kan contoh di sini kan sama-sama aja gitu ya. Kebayang nggak? Kalau pakai komplementer itu lebih efisien. Kalau datanya banyak, Pak. Kalau datanya banyak, benar. Jadi seandainya Samantha saking stresnya gitu ya, udah aku mau bikin dalam satu kemasan 10 lampu kayak gitu ya. Nah, artinya kalau kita disuruh ngitung dengan cara yang normal, ini kan berarti kan kita bakal nyari yang 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Dan tabelnya ini harus penuh dulu, baru kita bisa hitung, kita jumlah, dan dapat persentasenya. Dan itu kan nggak efisien penghitungannya. Sebenarnya, tanpa melengkapi tabel ini, kita tetap masih bisa ngitung kejadian yang diharapkan, yaitu dengan cara tadi ya, komplementer ya. Jika dia minta lebih dari 1 bolam di bawah standar, artinya akan kita ambil 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita cukup ambil aja yang 0,1. Nah ya, dari yang contoh di kelompok 3 tadi sebutkan, kemudian 1 dikurang peluang yang 0 dan 1 ya. Nah, kita dapat itu. Pertanyaannya, angka 1 ini muncul dari mana Mas Haji? Boleh. Total Pak, total peluang. Peluang kan antara 0 sama 1. Oke, total peluang kata Mas Haji tadi barusan 1 gitu ya. Jadi seluruh peluang 1. Nah, ini kalau kalian lihat juga tabel yang udah disajikan di kelompok 3. Ini kalau tadi nih Mas Wari udah mencoba ya. Kalau 0,6561 ditambah 0,2916 ditambah 0,0486 dan selanjutnya itu kalau ditambah itu hasilnya nanti akan sama dengan 1 juga. Ya, itu ya. Jadi dari situ ya. Jadi total peluang dari semua kejadian di distribusi peluang binomial ini akan sama dengan 1 gitu ya. Oke, saya pikir itu sih untuk diskusi kali ini. Kita masuk ke kesimpulan. Saya akan buat kesimpulannya nih. Kita masuk di akhir sesi kali ini, kita masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya, kalau tadi kita udah pakai metode daftar, kita langsung masuk ke formula aja. Ada yang ingat nggak formula tadi yang kita pakai dalam pengerjaan peluang binomial? Ada yang masih ingat nggak? Formulanya seperti apa sih penghitungannya? Berarti P X sama dengan R, ya tadi kurang lebih seperti ini, akan sama dengan kombinasi NR. NR, oke. Kemudian dikali 4 P pangkat R. P pangkat dikali R Q dikali pangkat Q N min R. pangkat N min R. Inilah yang digunakan ya dalam fungsi distribusi binomial. Nanti dalam penghitungan-penghitungan yang lainnya juga menggunakan ini. Jadi di mana P itu adalah peluang yang jadi concern kita, gitu ya. Ini peluang yang jadi fokusnya, peluang pembicaraan. Yang ini adalah apa? Q-nya? Masih ingat? Yang diamati bukan, Pak? Ya, ini peluang yang diamati, pembicaraan atau diamati. Sementara untuk Q-nya adalah peluang alternatif. Alternatif atau satu lagi ya. Jadi kan kalau karena 2 berarti yang satu lagi. N-nya adalah banyak percobaan. Banyaknya percobaan. Sampel. Ya, banyaknya percobaan sampel. Kalau R itu sendiri adalah yang diamati. Yang diamati, banyaknya yang diamati. Oke, tadi kita juga belajar mengenai komplementer, prinsip komplementer gimana? Peluang komplementer.
peluang komplementer ya. Peluang kejadian yang diharapkannya bisa didapat dari ini modal komplementer ya. Ini adalah fungsi binomial. Gimana nih? 1 dikurang? Peluang? Yang di bawah standar. Ya, yang di bawah standar tadi ya, peluang komplementernya. Jadi di kelompok, ini percobaan di kelompok ketiga atau diskusi yang ketiga. Oke, kira-kira itu yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi, ada yang mau ditanyakan dulu dari apa yang udah kita pelajari di hari ini? Enggak, Pak. Nggak ada, oke. Jadi tadi untuk kasus Samantha sendiri, mungkin saran bisnisnya tadi ya, asumsi dari Mas Hanif, dan memang masih belum bisa dibuktikan, gunakan 2 lampu dalam 1 kemasan, itu akan bisa jadi akan mencapai target yang diinginkan atau diharapkan oleh Samantha, yaitu komplain yang di bawah 2,5% dari pembeli. Oke ya, tapi itu tidak berhubungan dengan jumlah lampu yang terjual ya, tapi hanya komplain pembeli gitu. Nah, yang terakhir kita masuk ke evaluasi. Di sini ada 2 soal ya. Ini harus kalian kerjakan sekarang, dikumpulkan. Saya kasih waktu 15 menit. Cara ngumpulinnya kalian bisa langsung add page aja di sini ya. Kayak misalnya saya kasih contoh. Untuk kalau sudah selesai di sini kalian bisa kasih nama kalian. Kalau sudah, Hanif. Di foto aja ya nanti. Kemudian kalau kalian taruh di sini. Taruh di bawahnya aja, di insert, kemudian bisa insert file attachment atau insert file printout ya. Agar mudah diperiksa, gunakan insert printout ya, file printout di sini di bawahnya. Nanti kalian buka aja masing-masing add page, taruh di sini, oke? Soalnya kalian bisa cek di evaluasi. Ya, gimana Ji? Siapa tadi? Nah, saya Pak. Oh ya, gimana Vin? Langsung annotate boleh kan Pak? Ya, boleh di annotate, kemudian kalian SS, lalu langsung di attach di nama kalian. Kalian bikin aja nama kalian. Oke? Ada 2 soal, silakan dikerjakan untuk 15 menit terakhir. Oke, saya akan bantu ya. Untuk nomor 1 kayaknya mudah ya. Di situ ada 2 sisi. Kalau peluang angka itu berapa, peluang gambar berapa? Kalian ingat ya? Angka itu berarti 1/2, gambar juga 1/2. Oke? Nah, sekarang coba yang kedua. Kalian baca dulu deh deskripsi dari soal nomor 2. Silakan. Oke ya. Jadi di sini pilihan gandanya ada 4. Berarti kalau benar itu peluangnya berapa? Untuk yang nomor 2 ya. Berarti ngomonginnya benar salah ya. Untuk nomor 2 itu kita akan ngomongin benar dan salah. Untuk benar peluangnya berapa? Ada 4 pilihan ya, pilihan ganda dengan 4 pilihan. Ada yang punya ide nih untuk kerjaan ini? Benar 3, Pak. Benar tuh berapa? Kalau pilihan ganda yang benar ada berapa sih dari A, B, C, D? Ada 1 maksudnya, Pak. 1. Salah 3. 1/4. 4. Untuk salah sendiri? 3/4. 3/4. Oke, itu clue-nya itu aja ya. Berarti ini P-nya, ini Q-nya. Kayak gitu. Nah, lanjutannya silakan kalian cek sendiri caranya seperti apa sehingga Nobita mendapatkan 0. Kalau dapat 0 berarti apa tuh kalian bikinnya ya. Oke. PX sama dengan apa ya? Sama dengan nanti kalian bikin di sini pangkat-pangkatnya. Nah, langsung gitu aja ya. Jangan pakai tabel. Oke, silakan dicoba nomor 1 dan nomor 2.
Ini baru Hanif sama Aji yang kasih nama, yang lain juga di rename aja di lembar masing-masing. Pak, ini boleh difoto kan Pak ya? Terus di kertas terus difoto. Dikerjain di kertas aja, Ji, terus difoto, nggak apa-apa. Oke. Nah, Oke, Pak. di attach-nya berupa foto nanti. Ada yang sudah selesai? Bingung di nomor 2, Pak. Kenapa tuh, Ji?
itu yang B-nya kan P-nya kan Pak ya. Terus yang S itu Q-nya. Ya. Terus yang N sama R-nya itu, kalau itu yang 10 itu bukan Pak? Ya, N-nya 10 betul. R-nya 4 berarti? R-nya 0 berarti, Ji. Kan dia mendapatkan nilai 0. Oke, Pak. Oke, Ji. Boleh, Ji? Ya, Pak. Udah selesai? Ini lagi tinggal ngitung. Nomor 2. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Baik, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.